Bismillahirrahmanirrahim. Beres selesai kemarin sifat irodat. Sekarang lanjut ke sifat ilmu. Dari mulai sifat kudrot, irodat, ilmu, tujuh sifat ya. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 sifat ini disebut sifat ma'ani. 7 sifat ini harus benar-benar tertanam dalam kalbu, diyakini benar-benar. Ini kuncinya. Contoh sifat irodat tadi. Kalau kamu paham sifat irodat, nggak sembrono nanti. Kembalinya ke Allah. Bukan sifat irodat. Nah, kalau nggak yakin sifat irodat nih, kok bisa mati sih? Perasaan tadi lagi ngopi sama gua, kok mati sih? Irodat. Kudrat, kuasa Allah. Semua gerak-gerik makhluk yang ada di alam dunia ini, siapapun makhluknya, dari kalangan apa golongannya, semua makhluk itu nggak bisa lepas dari kendali kudrat kuasa Allah. Manusia punya kekuasaan, Allah punya. Kekuasaan manusia terbatas, kekuasaan Allah tidak dibatasi, baik oleh waktu ataupun tempat, dimanapun kendali Allah ada. So, bicara kendali Allah, orang sakit masuk ke kamar ICU, orang sakit masuk ke rumah sakit, berarti kan tanggung jawab kendali dokter. Tapi kenapa mati? Ayo. Dokter berkuasa hanya di ruangan itu. Itu pun hanya yang terlihatnya dia bisa kuasa. Selebihnya Allah kendalinya. Itu makanya. Nah, kalau kamu nggak punya sifat, nggak yakin dengan sifat kudrat, ada anggota keluarga meninggal di kamar rumah sakit, lu salah-salahin dokternya, kasihan. Mati mah urusan Allah, bukan urusan dokter. Gitu. Akhirnya orang yang sakit nggak terima, akhirnya apa? Balas dendam ke dokter. Nah, ini ciri orang yang nggak yakin, nggak meyakini sifat kudrat irodat, kudrat Allah, kuasa Allah. Kan udah gua habis biaya berapa duit, keluar biaya ratusan juta, sampai ke Singapura bolak-balik sakit, kenapa masih mati sih? Kan udah dioperasi, udah beres semuanya, obatnya mahal lagi, nggak jaminan kayak kalau bicara kudrat mah. Ya, ada cerita. Banyak orang yang keluarganya meninggal di rumah sakit nuntut ke dokter. Gara-gara apa? Yang gara-gara bisa mati. Kalaupun mau dituntut, lihat cara ininya. Kalau udah mati mah nggak bisa apa-apa. Dan disebut mati wajar itu nggak harus masuk akal. Mati wajar dengan mati tidak wajar itu tidak perlu masuk akal. Kenapa? Karena itu mutlak hak Allah. Mati mah urusan Allah. Nggak harus sesuai akal. Kenapa? Kok matinya kok nggak wajar? Mati wajar menurut manusia itu harus masuk di akal. Sok, ada nggak kematian yang masuk di akal? Ada nggak cerita orang mati masuk di akal? Ada mati sakit. Banyak yang sakit nggak mati-mati. Ayo. Kalau matinya gara-gara sakit, kenapa yang sakit nggak mati-mati? Malah pada sembuh lagi. Ada nggak orang mati wajar itu menurut manusia, menurut dokter, menurut orang-orang akademik katanya, yang mengatasnamakan basicnya pendidikan modern, orang-orang akademik, orang-orang terpelajar yang selalu dengan ilmiahnya, yang selalu dengan akliyahnya. So, cari ada nggak orang yang matinya wajar itu sesuai akal? Ada? Kalau memang dia mati karena sakit, berarti wajar? Enggak wajar. Banyak yang sakit nggak mati, malah tambah sembuh, hidupnya panjang umur. Berarti nggak masuk ya. Mana mati yang wajar itu seperti apa? So, gunakan, kita punya pemikiran. Kalau orang dia mati gara-gara sakit, berarti kan kesimpulan akalnya setiap yang sakit pasti mati. Ke situ logikanya. Terus apalagi? Orang mati, oh ketabrak, mati, oh pantas ketabrak. Ada di mana banyak ketabrak masih hidup, biar kata cacat. Oh matinya di rumah,
Kenapa mesti mati? Kan di rumah nggak ngapa-ngapain, kerja kagak, duduk manis, kenapa mesti mati itu? Nggak ada. Yang disebut istilah mati wajar itu basa-basi. Kalau diterisuli dengan akal, nggak masuk logika. So, mikir. Ya kalau memponis ini, ya itu juga sama kan gitu akal mah kan. Kalau di sini kopi hitam, pasti kopi mana namanya? Nama kopi warnanya hitam. Ada kopi yang warnanya putih. Cuma kopi dukun, kopi putih. Pada minta susu, cuman mau ngomong. Gitu. Mati mah nggak harus. Mati itu kalau kita udah yakin dengan kudrat Allah, yang namanya kematian nggak perlu dan nggak wajib harus masuk akal. Yang masuk akal itu apanya? Yang bisa dimengerti dengan logika apa? Proses kematiannya. Tapi proses kematian itu nggak bisa diponis 100%. Wah dia mati gara-gara ketabrak. Berarti setiap yang ketabrak harus mati. Banyak yang ketabrak hidup lagi, panjang umurnya. Justru yang nabrak mati dulu. Nah itu. Ini manfaat sifat kudrat. Sebut mati wajar tuh. Wajar tuh menurut apa? Sok logika harus dimengerti. Kesimpulan logika suka begitu. Logika yang seperti apa? Enggak. Jadi sifat kudrat ditanamin, yakin. Bahkan kalau pengen merasakan sifat yakin kudratnya Allah, gimana? Rasakan aja gerak diri kamu. Kamu pengen istirahat, berarti kan kalau istirahat seluruh tubuh ini, anggota tubuh ini, dohir batin harus relax. Kita bisa ngatur napas sampai relax. Sok, atur detak jantung lo. Bisa nggak? Tek. Enggak. Terus detak jantung. Biar kata napas kamu santai. Ini isyarah ibadah. Jangan berhenti ini tuh. Setiap detak jantung itu diatur, ditanya sama Allah nanti mati. Dari 1 menit 60 detik, tiap detik itu kamu ngapain aja tuh detak jantung dipakai ibadah. Allah. Yang kemarin kita itu disebut pikir kopi. Sok cari tahu kenapa detak jantung terus-terusan berjalan. Siapa yang mengendalikannya? Bukan diri kamu, bukan dokter, bukan mesin. Siapa? Itu kudrat Allah. Di sini kita mulai yakin, oh ternyata makhluk apapun nggak bisa mengendalikan secara total dirinya. Karena kita ini hidup di balik bayang-bayang kekuasaan Allah. Ini disebut harus iman kepada qada dan qadar. Kalau sifat ma'ani dari mulai qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam nggak diyakini, pantas nggak yakin tentang qada dan qadar. Di situ manfaatnya. Lanjut, beres kudrat, iroda. Ini benar yakini loh. Rasakan, bukti keyakinan apa? Mana kudrat Allah? Baca diri sendiri. Wa fi anfusikum apalatu sirun. Di dalam diri kalian banyak bukti. Dalam diri kita banyak bukti kekuasaan Allah. Mana? Cari sendiri badan lu. Rasakan. Kalau mendeteksi di badan sendiri, kok rasakan di mana kuasa Allah. Seumur hidup gigi berapa kali ganti? So, nggak bisa jawab. Jawab kan. Seumur hidup manusia giginya cuma ganti 2 kali. Pas lahir manusia punya gigi nggak? Nggak ada. Ada lagi gigi sok. Masukin tunjuk lu ke mulutnya. Ada giginya nggak ada. Serang berapa bulan? Tumbuh. Serang berapa tahun? Tumbuh gigi. Di mana di stok? Masuk akal nggak? Stok giginya di mana? Kok bisa tumbuh? Oh itu tumbuh sendiri, berarti harus disiram dong. Apa benihnya? Tuh. Makanya harus serba akal kalau ngomong akal tuh. Itu tuh kudrat Allah. Umur 4 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun, giginya tonggos, patah, tek, giginya hilang, udah lempar. Kalau gigi atas tanam, kalau gigi bawah lempar ke genteng. Biar apa? Biar kagak jongos, biar kagak apa? Doer, biar kagak doer giginya. Kalau gigi atas dilempar ke atas, gigi yang tadinya lurus jadi ke depan. Gitu makanya. Mitosnya begitu. Makanya
Kalau copot gigi atas kubur, gitu. Terus kalau gigi atas tonggos, copot, jangan lempar ke bawah. Nanti mekar si gigi ke depan, gitu. Simpennya kemana? Biar lurus berdirinya, simpennya ke atas, ke genteng. Gitu. Itu mitosnya begitu, tapi nggak tahu ceritanya. Dokter aja bingung ngerjain apa. Ngeriset bahasa itu dari mana itu keluarnya, madhabnya madhab apa gitu. Ya silahkan, nggak ada urusannya. Dilakuin nggak dosa, nggak dilakuin juga jadi dosa. Kenapa? Itu mah bukan urusan agama. Urusan agama mengukur giginya. So, pertanyaannya, nih bukti kudratnya Allah. Tonggos gigi patah, serang berapa hari tumbuh lagi. Anak 7 tahun giginya patah, berapa hari, seminggu, kok udah ada tumbuh. Di mana stoknya? Terus tumbuhnya rata lagi. Gigi yang patah bisa tumbuh, tapi gigi yang masih ada di sebelahnya kok nggak numbuh-numbuh. Mentok di situ diam. Di mana remnya? Kalau gigi tumbuh, kenapa ini? Berapa tahun nih gigi gak tumbuh-tumbuh? Harusnya panjang dong. Setahun 1 mili, 2 tahun 2 mili, 3 tahun 4 mili, 4 tahun 4 mili, 5 tahun. Sekarang umur berapa tahun? Berarti berapa senti harusnya gigi kamu? Berapa senti harusnya gigi kamu? Harus masuk akal katanya kan? So, hidup ngandelin akal, lo stres. Ngandelin keyakinan. Di mana remnya tuh gigi? So, mau 40 tahun, mau 20 tahun, gigi tetap sekian, nggak nyampe 2 senti. Cukup 1 senti kurang. So, di mana remnya? So, itu kudrat Allah tuh di situ. Ngomong, oh nggak logis, harus logis gigi lu aja nggak logis. Harus masuk akal dong, masuk akal. Mata lu aja nggak masuk akal. No, di atas mata lu ada apa? Ada alis. Alis nama termasuk bagian dari nama-nama bulu, nggak tahu. Rambut, bulu rambut, kumis, bulu kumis, godek, bulu godek, jenggot, bulu jenggot. Dipanjangin makin panjang. Tapi alis kenapa nggak panjang-panjang? Alis di mana remnya, rambut di mana bulungannya? Karena terus manjang. Masuk akal nggak? Jangan sok-sokan sok masuk akal. Wow, harus masuk akal, harus logika. Rambut lu nggak logika sama alis, nggak nyambung. Kalau rambut setahun didiemin bisa sampai 1/2 meter, harusnya alis juga 1/2 meter dong. Logika tuh harusnya. Nah, di sini nih. Kita wajibnya meyakini tentang kudrat iradat Allah. Wajib meyakini tentang sifat ma'ani. Kelemahan umat Islam yang ngaku beriman kepada Allah, ditanya Allah ada yakin. Ditanya Allah ada 3, ada 4, 10. Enggak, lu kata nggak jepit, terusin. Allah 1. Tuhannya banyak ya surganya harus banyak. Kalau logika dasar ini. Surganya cuma 1, neraka cuma 1, kenapa harus Tuhannya harus banyak? Pakai otak kita di mana? Ngomong logika yang jelas pakai akalnya. Berarti kalau surga 1, Tuhan banyak. Berarti yang lain sisanya Tuhan palsu, dari Cina. KW begitu. Apa ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak punya surga, bikin sendiri dong. Nebeng. Mana ada 1 kapal 2 nahkoda, 2 supir, 1 mobil, 2 satu. So, kalau mobil supirnya ada 2, setirnya ada 2, sok ribet. Yang satu main ke kanan, yang satu ini kiri, belah mobilnya. Dan bingung penumpangnya. Ribet. Logika di situ dari ketuhanan. Dalam Islam ketuhanannya, teologinya, tauhidnya, lah bahasanya. Kalau di kampus sebutnya ilmu teologi Islam. Banyak tauhid, ya. Masuk akal ke Tuhannya. Di agama yang lain masih ribet, berantem gara-gara Tuhannya. Lanjut lagi. Nah, di saat apa tadi? Ditanya jumlah Tuhan, yakin. Lemahnya di mana umat Islam? Wah, kalau nggak punya duit mah nggak bisa hidup. Bisa nggak hidup tanpa uang? Bisa makan nggak tanpa uang? Bisa makan nggak? Ini logika kamu biar lulus. Bisa makan nggak tanpa uang? Bisa kuat nggak tanpa nasi? Hah? Nggak
Nggak bisa kuat tanpa nasi. Lu puasa sebulan harusnya mati dong. Tapi kenapa nggak mati? Kekuatan bukan di nasi, kekuatan mah ada di sumbernya. Mana sumber kekuatan? Ya Allah, ya Aziz, ya Qawiyu. Ya Qawiyu, Allah yang Maha Ku. Nasi mah perantara, kurir, JNE, JNT, JNT, T nggak ada T bahasa Inggris, JNT. Itu kurir, nasi mah kurir. Kalau kurirnya nggak ada nggak apa-apa, penting transfer aja. Itu ke situ. Karena kamu berkeyakinannya masih ke nasi, makanya nggak ada nasi pusing. Itu ciri orang yang belum paham tentang kudrat irodat Allah. Ngaku iman ke Allah tapi nggak yakin kuasanya Allah. Mana bukti nggak yakinnya? Nggak mungkin bisa hidup kalau nggak ada nasi. Bahkan kalau nggak makan nggak kuat. Sumber kekuatan bukan nasi, tapi Allah yang maha kuat. Itu kudratnya di situ. Ya Qawiyu. Makanya lu pusing kenapa nggak ada nasi? Karena kamu masih lebih meyakini kekuatan, sumber kekuatan itu nasi. Itu lebih ke situ. Nasi dari siapa? Siapa yang bikin nasi? Bukan untuk nasi, kau orang yang bikin nasi itu. Bukan orang ini. Allah. Nah ini ma'ani itu tadi, sifat ma'ani itu kita harus tahu kekuatan dan harus paham sumbernya di mana. Tahu nikmat, di mana sumber kenikmatan. Sumber kenikmatan bukan di surga. Sumber kenikmatan mah Allah, bukan surganya. Surga mah salah satu tempat sarana yang Allah ciptakan untuk menikmati kenikmatan Allah. Tapi sumber kenikmatannya Allah. Sumber kekuatan bukan di nasi, bukan di makanan. Kekuatan masih makanan dan minuman itu mah salah satu alat nyampenya kekuatan dari sumbernya. Siapa sumber kekuatannya? Allah ya Qawiyu. Ke situ. Paham? Ada yang protes? So, masuk akal nggak? Karena Rasulullah logis itu semua. Banyak yang makan nasi mati, pengen sehat, tapi dokter nggak boleh makan nasi ya, nggak boleh nanti gula tuh. Oh, katanya sumber kekuatan. Pantes lemas makan bubur mulu. Tuh, seperti itu. Sumber kekuatan maaf di situ kita yakin. Makanya banyak. Tahu nggak Ashabul Kahfi? Nih cerita jelas siapa yang meragukan cerita Ashabul Kahfi. 309 tahun tidur, nggak makan nasi, hidup, bangun lagi hidup. Di zaman Raja Dakyanus itu Ashabul Kahfi, 7 pemuda, yang ke-8-nya ada anjing yang ikutin, nama anjingnya Kitmir. 7 pemuda itu anak-anak cerdas semua, pemuda cerdas semua itu. Pemuda cerdas yang yakin terhadap Allah, nggak mau menyembah rajanya. Ancaman raja kalau nggak nyembah raja akan dibunuh, kabur, ngumpet ke dalam gua, tidur di situ. 309 tahun tidur, kagak makan, kagak minum, bangun hidup. Bangun tidur suruh beli roti ke pasar. Kenapa? Ini kalau orang udah yakin, makanya lihat para waliullah. Mana makannya sedikit. Tapi kok badan seger, sehat, makan sedikit. Nah, ngedobrak akal. Keyakinan itu lebih luas. Kekuatan keyakinan lebih luas daripada kekuatan logika. Kalau pengen tahu, logika mah, pengen tahu logika itu sampai mana batasan logika? Logika itu batasannya hanya sampai mata kamu memandang, itu logika. Cuma segitu doang jaraknya logika. Logika itu sesuatu yang kamu lihat dan ada barang yang kamu lihat itu kan. Kalau logika dalam bicara bentuk, sok harus bilang. Kayak yang biasa biar tahu dulu. Ini apa? Pakai logika. Kertas berbentuk kotak. Jangan ngomong rokok ini. Ini kertas berbentuk rokok. Karena yang kamu lihat bukan rokok, kertas. Ini apa? Kata siapa kertasnya? Ada. Tuh,
Pakai logika. Ini apa? Hah? Rokok mana rokok? Yang pegang maris kertas di dalamnya ada tembakau. Mana rokoknya? So, mana rokoknya? Lu di situ ngomong udah nggak masuk akal loh. Jelasin. Yang di dalam kaleng ini apa namanya? Jangan ngomong kue, ini mah kaleng. Kenapa kuenya kagak lu lihat? Tapi kenapa kamu yakin di dalam kaleng ini ada kue? Itu mah gambar. Lu bisa bedain mana kue mana gambar. Tuh masih mentah logika tuh. Kalau ngomong kue harus kelihatan kuenya. Yang kamu lihat bukan kue, tapi gambar kue. Beda kue sama gambar kue. Kalau kue sama gambar kue disamain lu kenyang, gak usah makan kue. Liatin gambarannya udah ceplak gitu. Ngambil gitu beres. Itu. Ini logika segitu doang logika. Makanya kita hidup kalau ngandelin logika doang sayang. Ada kekuatan lebih besar, lebih dahsyat daripada logika. Apa? Ya keyakin. Nih. Logika mah ketajaman berpikir doang. Kalau yakin mah ketajaman qalbu. Kekuatan di mana? Di sumber yang kuat. Siapa? Allah. Itu. Jadi kesimpulan kemarin. Ini kita sedang memperdalami sifat ma'ani yang 7. Kudrat, irodat, udah beres. Itu pembuktiannya tadi. Gimana cara merenung tentang kudrat Allah? Sok rasakan diri sendiri. Ada kekuasaan yang tidak kamu kendalikan nggak dalam diri kamu? Itu berarti Allah yang itu kuasa Allah tuh itu. Tambah yakin lagi. So, siapa lagi? Irodat, kehendak. So, kamu punya keinginan. Semua keinginan kamu terkabulkan nggak? Terlaksana nggak? Nggak. Tuh. Kenapa? Keinginan kita terhalang dengan keinginan Allah. Itu disebut kata Maha Allah. Tapi kalau bilang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Pengen menurut kita belum tentu sama menurut Allah itu. Makanya kalau orang yang nggak paham dengan iradat Allah suka apa? Suka kecewa, bunuh diri bisa jadi. Bukan udah kelas 3 kenapa nggak lulus? Itu. Udah kelas 3 tapi nggak lulus kan sayang. Mau berak udah mau keluar nggak jadi. Kayak mau bangkis nggak jadi. Ditebak. Gimana kabar? Nggak jadi. Mau bersihin nggak jadi. Udah setengah lagi dikit lagi. Temen datang. Assalamualaikum. Nggak jadi itu gara-gara assalamualaikum. Baik lagi. Keinginan tadi irodah. Nah sekarang bicara ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Ilmu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Bahasa kita. Bahasa Arab. Arti bahasa kita, ilmu itu adalah pengetahuan. Sesuatu yang diketahui. Itu ilmu. Yang asalnya tidak tahu, menjadi tak. Nah, berarti orang tersebut itu sudah punya pengetahuan. Pengetahuan itu berarti ilmu. Nah, itu ilmu. Wajibu dan wajib fi hakihi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala. Wajib dan wajib fi hakihi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala. Al-ilmu yaitu sifat ilmu. Wahia bermula sifat ilmu. Wahia bermula sifat ilmu. Wajibu dan wajib fi hakihi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala. Al-ilmu yaitu sifat ilmu. Allah tuh punya sifat-sifatnya namanya sifat ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan. Makna maksudnya ilmu di sini bahwa Allah Maha mengetahui. Ada yang tahu, ada yang Maha tahu. Siapa yang tahu? Makhluk. Yang Maha tahu Allah. Nah, al-ilmu di sini Allah itu punya sifat Maha tahu, ilmu. Maha tahu dalam arti kalau kita yakin dengan sifat ilmunya Allah, lu mau bikin rahasia di mana?
Lu punya rahasia apapun, rahasia buruk atau bagus, lu umpetin kemana? Mau disimpan di bawah baskom, disimpan di bawah bunker, tetap Allah mah tahu. Disimpan rapi rahasia, Allah mah tahu. Mau ngelak ngobong apa? 1000 alasan lu keluarin, nutupin satu permasalahan, Allah mah tahu. Innahu ali samiun alim. Samiun maha mendengar, alimun maha mengetahui. Makanya bukti orang yang belum seperti apa cirinya orang yang belum paham tentang sifat alimnya Allah, sifat ilmunya Allah, itu orang suka ngebohong. Dia pikir Allah bohong, bego kali, kagak denger. Orang yang masih suka bohong berarti nggak paham, nggak sadar dengan sifat alimnya Allah. Kalau kita udah yakin dengan sifat alim, so mau ngomong di mana, mau ngumpetin rahasia di mana, Allah mah tahu. Innahu alimun, samiun alim, alimun bilati sudur. Tahu. So, ciri orang ngebohong itu pertanda belum yakin dengan sifat alimnya Allah. Masih nganggap Allah bego bisa dibohong-bohongin. Allah nggak tahu ini rahasianya mah, ya. Rahasia yang belum tahu kasih tahu. Rahasia ini mah. Al ilmu yaitu sifat ilmu. Wahia bermula sifat ilmu. Wahia bermula sifat ilmu. Sifatun adalah satu sifat. Qadimatun yang terdahulu. Qadimatun yang terdahulu. Qaimatun. Kopnya di situ jadi mad wajib muttasil. Apa dalilnya mad wajib muttasil? Wajibun in jaa hamzun pikil. Melempem yang nggak baca ngapal. Muttasil. Qaimatun yang berdiri dengan sendirinya, yang berdiri. Wajibu dan wajib fi hakihi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala. Al ilmu sifat ilmu, artinya ilmu itu Allah maha mengetahui. Maha ada mahanya, maklum. Wahia bermula sifat ilmu. Sifatun adalah satu sifat. Qadimatun yang terdahulu. Qaimatun yang berdiri, jumeneng, berdiri sendiri. Bidatihi kalawan datna Allah Ta'ala. Bidatihi Ta'ala dengan datnya Allah Ta'ala. Qaimatun yang berdiri. Bidatihi Ta'ala dengan datnya Allah Ta'ala. Yang hadir qaimat, yang hadir, yang bukti, lebih gitu. Pahami dulu nih, sifatun ilmu itu Allah maha mengetahui. Allah punya sifat wajib. Sifat wajib itu berarti ilmu. Arti ilmu itu Allah mempunyai sifat, artinya maha mengetahui. Bukan hanya tahu, tapi mengetahui. Di mana perbedaannya antara pengetahuannya makhluk dengan pengetahuan Khalik? Pengetahuan makhluk dengan pengetahuan Khalik. Apakah ada titik persamaan? Enggak ada. Kan laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatul hawadisi. Kita udah lewat sifatnya. Yang namanya sifat makhluk dengan sifat Khalik itu enggak bakal ada titik temunya, makanya mukhalafah. Makanya jika ada manusia ngebayang-bayang Allah kayak apa, bego begitu. Ya kan jelas kemarin ngajinya mukhalafatul hawadisi, mukhalafah Allah tuh beda lil hawadisi dengan sesuatu yang baru, apapun bentuknya yang baru. Allah bisa bikin surga bukan berarti Allah surga, dan Allah nggak butuh diam di surga. Allah diam di surga. Terus lah kita diam di mana entar? Berarti Allah bikin surga buat surga, sama aja. Manusia bikin rumah, buat siapa rumah? Buat dia. Oh, katanya qiyamu bi nafsihi.
Katanya Allah qiyamu binafsihi. Kalau qiyamu binafsihi berdiri dengan sendirinya, berarti nggak butuh siapa-siapa. Allah ciptakan